Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah dan para netizen semuanya, baik yang ada di Nusantara maupun di mancanegara. Alhamdulillah pada malam hari ini, pada kesempatan hari ini, Allah masih terus berikan kita karunia-Nya yang begitu besar, begitu banyak. Karunia kesehatan, karunia kekuatan, kesempatan untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah terus berikan kita karunia ini dan menjadi keberkahan untuk kehidupan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bagi netizen semuanya yang mungkin punya masalah baik kesehatan, kita doakan semoga Allah berikan kesehatan dengan kesehatan yang prima dan secepatnya. Kemudian bagi yang punya masalah keluarga, kantor dan sebagainya, kerjaan, kita doa semoga Allah berikan solusi yang terbaik untuk mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para netizen sekalian, insyaallah pada malam hari ini kita akan buat konten tentang paku bumi ya. Paku bumi ini bukan paku bumi untuk bangunan dan gedung-gedung ya, tapi paku bumi yang di sini adalah paku bumi yang bersifat spiritual ya. Kita ingin memahami apa itu paku bumi dan siapa saja yang diberikan oleh Allah amanah yang besar ini ya. Mudah-mudahan ya diberikan izin oleh Allah dengan wasilah guru tentunya. Kita bisa memanggil salah satu atau salah seorang gaib yang sudah muslim tentunya. Tentunya bagi kita semuanya dan netizen semuanya, ini konten yang bersifat pemanggilan gaib ya, agar tidak diyakini secara sepenuhnya ya, diteliti lagi. Tentunya bagi teman-teman dan para netizen yang mungkin punya kesamaan yang berinteraksi dengan gaib, namun dengan metode yang berbeda, maka kita harapkan supaya legowo untuk menerima perbedaan yang ada ini, tidak memberikan komen yang negatif di room chatting dan video kami. Baik, kita protek dulu tubuh mediator dan kita semuanya ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tentu saya protektometer dari segala penyusup. Tidak ada celah-celah, tidak ada ruang yang bisa dimasuki oleh gaib-gaib yang tidak kami undang. Jika berusaha untuk masuk, otomatis terpental dari tubuhnya. Sallallahu Muhammad. Dan foto kami ada di sini, yang di sini. Dan meredus meter tidak bisa dimasuki oleh gaib-gaib fasik yang berusaha untuk masuk. Dijaga dengan benteng yang kokoh dan kuat. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu saya memanggil gaib yang sudah muslim, yang bisa menjelaskan, yang bisa memahami dan bisa menjelaskan tentang apa itu paku bumi secara spiritual, yang sudah muslim, yang bisa menjelaskan tentang apa itu paku bumi secara spiritual. Tarik tangan saya dengan izin beliau, sangat jadi Allahu, tarik yang asli yang kau panggil. Allah masuk, silakan masuk, silakan masuk. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Sinkron sepenuhnya. Kita secara terbuka bisa bicara bahasa Indonesia dengan fasih gamblang. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Silakan kalau sinkron menyapa. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah bisa hadir di majlis ini, di tempat ini. Kalau boleh saya tahu
Ini bangsa apa ya? Siapa yang hadir ini? Ini bangsa apa? Bangsa apa? Boleh kami tahu? Siapa ini? Maaf Ya, jika aku tak bisa menyebutkan namaku. tapi bangsanya bangsa apa? Panggil saja Syekh. Bangsa? Panggil saja Syekh. Bangsa Syekh. Ya. Oh, ya tidak apa-apa. Ya, tadi sudah memberi salam, berarti sudah muslim ya? Ya. Ya, minta tolong dibacakan 2 kalimat syahadah, Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih, Syekh. Tadi waktu dipanggil posisinya di mana ya, Syekh ya? Dari Nusantara atau di luar Nusantara? Nusantara bagian baratnya. Nusantara bagian barat ya. Oh. Jadi kalau boleh usianya berapa sekarang ya? Sudah 400. 400 tahun usia manusia ya? Ya. Oh, baik, Syekh. Terima kasih sudah hadir di majelis ini. Boleh saya hidangkan hidangan? Ya. Syekh merokok enggak? Enggak. Bismillah, ya Allah. Dengan cembilau sang ya Najib. Mohon hadirkan hidangan, makanan dan minuman yang disukai oleh Syekh ini. Qaib Syekh. Sallallahu Muhammad, kun fayakun sallallahu Muhammad. Ya, Syekh, ada? Ya, terima kasih. Sama-sama. Boleh saya hidangkan untuk yang di atas enggak? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dan izin beliau sangat. Mohon hadirkan hidangan, makanan, minuman dan rokok untuk qaib yang di atas majlis di atas sallallahu Muhammad kun fayun. Allahu. Sudah terhidang sih? Sudah. Yang di atas ada yang ikut menyimak enggak? Ada. Ada ya? Baik. Kita mulai sih dengan tema kita yang tadi saya ingin tanyakan tentang paku bumi, Syekh ya. Ini sekarang atau saat-saat ini banyak kita jumpai bencana longsor gitu, banjir, termasuk gempa gitu kan. Sehingga usaha manusia dan usaha sains atau pengetahuan ya tidak memiliki kekuatan sama sekali gitu. Sehingga saya teringat dengan adanya paku bumi, Syekh ya. Sebetulnya paku bumi itu apa sih, Syekh ya, secara spiritual gitu maksudnya. Boleh jelaskan sih? Sebenarnya sekarang kan alam sudah mulai murka. Iya.
baik gunung, baik yang ada di lautan, semua sudah murka dengan ulah manusia. Tapi karena masih ada paku bumi, masih ada keseimbangan. Iya. Paku bumi itu apa sih? Ya, secara seperti orang yang benar-benar mendekat kepada Allah. Iya. Orang-orang yang ahli zikir. Oh, ahli zikir ya. Dan zikirnya juga bersanad. Bersanad ya. Mereka itu yang diamanahkan untuk menjadi paku bumi gitu ya? Atau gimana? Ya, tanpa sepengetahuan orang yang menjalani juga bisa. Oh gitu ya? Iya. Bisa jadi orang yang menjadi paku bumi dia nggak tahu ya? Iya. Oh gitu. Paku bumi ini dia hanya bangsa manusia atau ada bangsa jin gitu sih? Ya, bangsa jin juga ada. Ada? Ada. Itu ada di seluruh dunia ini atau memang ada di Indonesia atau gimana sih? Iya. Tapi masih banyakan di Indonesia. Banyak di Indonesia ya? Kalau di Indonesia itu di adanya itu per wilayah atau per apa itu sih? Iya. Hampir per wilayah itu ada. Ada ya? Dia memang manusia ya? Manusia. Bisa nggak dia berbentuk misalnya sebuah lembaga gitu kan? Yang memang dia khusus zikir itu apa? Dia menjadi paku bumi. Kan sudah saya sebutin, yang jadi paku bumi sendiri juga tidak tahu. Tidak tahu ya? Iya. Seperti itu. Ini tingkatan ketakwaannya, kesolehannya betul-betul sudah betul-betul ya? Iya. Artinya tidak semua orang yang soleh gitu ya bisa menjadi paku bumi ya? Iya. Oh seperti itu. Artinya sekarang itu sudah benar. Benar-benar taat dan patuh kepada Allah. Iya. Dia fungsinya sebagai apa sih? Ya, namanya paku bumi ya. Setidaknya menghindari dari bencana. Menghindari ya? Iya. Berarti dia ada sepanjang masa ya Syekh ya? Iya. Kalau dalam kondisi banyak bencana seperti ini, fungsi paku bumi itu apa? Ya sifatnya memperkecil atau gimana Syekh? Ya berarti di situ kekuatan maksiatnya lebih banyak. Oh gitu. Jadi meskipun ada paku bumi, tapi kalau di daerah situ masyarakatnya banyak maksiat ya? Iya. Tetap aja ada ya? Iya. Hanya mungkin tidak sebesar kalau nggak ada paku bumi kan tuh ya? Iya. Oh seperti itu. Mungkin jika sudah tidak ada paku bumi, ibaratnya yang menjadi paku bumi itu sudah pada meninggal, ya udah rata. Iya. Jadi paku bumi itu hamba Allah yang masih hidup ya Syekh? Iya. Iya. Ya, maksudnya apakah Bang Sahru yang sudah meninggal gitu? Enggak ya, bukan ya? Masih hidup ya? Iya. Oh. Ya, orang-orang yang masih hidup,
makhluk gaib juga bisa yang Islam. Iya ya. Bangsa gaib juga bisa ya Bisa. perannya. Oh gitu. Kan kadang-kadang juga khususnya di Indonesia yang kami tahu itu kan ada sebagian daerah yang melakukan istighosah gitu Syekh untuk menangkal bencana gitu. Sebetulnya itu kekuatannya gimana Syekh? Efeknya gimana tuh? Dengan cara istighosah itu, doa bersama itu. Sebenarnya kekuatannya masih dibandingkan dengan paku bumi sendiri itu masih kekuatannya masih kuat paku bumi itu. Oh gitu. Karena mereka meskipun banyak kan dia berdoa hanya di lisan. Iya ya. Iya kan kadang-kadang di suatu wilayah gitu ada kejadian yang tidak diinginkan gitu kan. Mereka sama-sama berdoa gitu kan. Itu sebetulnya meskipun banyak ya dibanding paku bumi lebih ngefek ya. Iya. Lebih berkesan ya. Oh seperti itu. Jadi kadang-kadang kan sesuatu yang kita itu tidak pikirkan itu Syekh. Bahwasanya ada orang soleh yang tidak kelihatan ya, yang senyap, tapi fungsi mereka begitu luar biasa gitu. Iya. Dan manusia kebanyakannya gitu, itu menilai hanya dari zohirnya gitu. Iya. Gitu. Karena sekarang ini kalau saya melihat itu, kalau di Indonesia kan memang mayoritas Muslim, dan banyak orang-orang yang setiap ada kejadian yang membahayakan, dia biasa mengumpulkan gitu masyarakat untuk doa sama-sama yang disebut istighosah gitu. Berarti itu memang dibanding paku bumi lebih kuat ya efeknya. Lebih kuat. Oh gitu. Dia lebih menancap ke bumi dan melesat ke atas. Iya. Kalau paku bumi sendiri dia tidak tahu sebagai paku bumi itu, ketika ada bencana berarti dia enggak minta atau gimana? Enggak. Dia enggak minta ya? Enggak. Karena kan dia enggak tahu. Tidak minta apa-apa. Oh. Jadi energi dia sendiri yang mau itu ya. Masya Allah. Jadi seperti itulah berarti ya. Ya semacam wali juga kan kadang dirinya sendiri tidak tahu kalau dirinya wali. Iya ya. Hanya penilaian dari orang-orang tertentu saja menyebutkan dia wali. Iya. Di benak saya itu, saya pikir seorang paku bumi itu dia minta sama Allah gitu. Karena itulah dia bisa meredakan bencana gitu. Bisa jadi dia nggak tahu ya? Enggak. Kekuatan dari zikirnya saja dia. Dengan zikir dia itu bisa meredakan ya. Luar biasa. Pun banyak orang yang nggak tahu hal ini ya Syekh ya. Jadi orang mungkin menganggapnya ketika ada bencana ya mereka berdoa sama-sama gitu. Padahal ada sesuatu yang yang begitu luar biasa kekuatannya. Kalau di Indonesia ini banyak Syekh ya? Banyak. Iya. Itu kalau Syekh sendiri tahu ya sebagai yang menjadi paku bumi ya, kelihatan ya. Ada tanda-tandanya sih. Ya, ciri-ciri dari orang tersebut yang jelas dia itu orangnya tidak tampak dari kemewahan. Dia sederhana saja. Ya sederhana ya. Masya Allah. Tapi dalam zikirnya itu tembus ke langit. Tembus ke langit ya. Masya Allah. Berarti dia orang yang sudah punya zikir yang bersambung Syekh ya. Iya. Punya guru pembimbing ya. Iya. Guru silsilah. Dan sudah benar-benar
bersih, Iya. udah bersih hatinya. Dari sini mungkin bisa disimpulkan ya ibaratnya bukan sekedar zahir ya, Iya, syariat udah ngaji ya. pastinya. Pastinya ada unsur rohani yang kuat ya. Iya, Oh gitu. Maaf kalau di Jakarta saya lihat ada nggak yang menjadi paku bumi? ada. Ada. Di sini juga udah mulai. Udah. Di sini. Iya. Di Jakarta Barat ya. Ini bagian barat Jakarta Barat atau di bagian lebih kecil lagi? Di sini. Di sini. Iya. Saya kelihatan ya. Iya. Ya mudah-mudahan pada istiqomah jamaah Syekh bisa begitu. Luar biasa ya. Saya melihat tamena jadi sangat penting sekali gitu. Bahwasanya hamba Allah itu ketika soleh ya dekat sama Allah memiliki kekuatan yang luar biasa saya. Iya. Khususnya pada masa-masa yang sekarang banyak bencana ini saya gitu. Dia bisa meredakan segala bentuk bencana saya. Iya. Apakah banjir, longsor gitu, gempa ya. Gitu. Dari hatinya yang selalu mengingat Allah. Oh gitu. Yang tak pernah lupa, takkan pernah tidur. Selalu berzikir. Iya. Insyaallah. Itu nggak bisa dipelajari sih ya. Betul-betul memang kenapa kedekatannya sama Allah ya. Iya. Kalau bagi yang sudah punya mursyid tinggal ikutin. Iya. Niatkan karena Allah. Iya. Bersihkan hati. Iya betul. Iya. Mudah-mudahan yang sini pada istiqomah menjadi paku bumi. Dan itu nggak tahu itu. Masya Allah. Terima kasih nih Syekh ya sudah bisa menjelaskan sesuatu yang di benak kami ingin penjelasan gitu tentang ini. Ya berarti paku bumi adalah manusia yang dekat pada Allah ya. Iya. Dan memiliki zikir yang bersambung dan cahaya yang naik ke atas ya. Iya. Hati yang bersih. Hati bersih ya. Masya Allah. Kita kan susah dengan hati. Berarti paku bumi juga punya tingkatan sih ya? Iya. Punya tingkatan ya? Kelihatan dari cahayanya sih kayak. Iya. Oh gitu. Baik Syekh, terima kasih banyak ya atas kehadirannya ya. Sebelum berpisah mungkin ada tausiah, ada nasihat untuk kami. Selalu belajar dan berusaha untuk membersihkan hati Insyaallah. agar mempunyai hati yang lembut, Amin. Insyaallah. mudah menerima cahaya ataupun memantulkan cahaya. Iya. Lebih mudah. Iya. Itu sih. Ya. Jika hati yang bersih itu mudah cahaya masuk atau memantulkan. Iya. Masih banyak saya atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, ucapan dan tindakan kami di sini. Ya. Silakan untuk tugas kembali Syekh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke. Baik para netizen, para jamaah sekalian, telah kita dengarkan, saksikan bersama dialog dengan salah satu gaib yang tidak mau disebut namanya, bahkan tempatnya tidak spesifik ya, menjelaskan tentang apa itu paku bumi ya, dan siapa yang ya Allah pilih sebagai orang yang menjadi paku bumi seperti itu. Walaupun orang yang menjadi paku bumi tidak tahu ya. Demikian semoga bisa diambil
sisi positifnya ya, dan saya ingatkan kembali bahwasanya ini dialog dengan gaib ya tidak boleh diambil secara utuh, secara sepenuhnya ya, diteliti ya, dicek kembali. Demikian saya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.